Baik, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bersama dengan istri saya sampaikan salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sungguh anugerah Tuhan membawa kita hari ini. Kita boleh berada di bait-Nya, kita boleh memuji, menyembah Tuhan, membangun tahtanya di tengah-tengah kita. Dan hari ini kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang tepat pada waktunya. Artinya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Baik, hari ini kita akan membuka Mazmur pasalnya yang pertama. Ya, untuk hari ini 2 kali ibadah saya berbicara tentang the secrets of happiness. Rahasia untuk memperoleh kebahagiaan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tolong silakan dibaca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yang kesukaannya firman Tuhan, terus? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan, amin. Iya. Ayat 1 diawali dengan berbahagialah. Dikunci dengan ayat yang ketiga, berhasil. Jadi Tuhan tuh mengutamakan kebahagiaan lebih dulu daripada keberhasilan. Karena tidak sedikit orang yang berhasil dalam karir, tapi gagal mendapatkan kebahagiaan. Ya. Bisakah saudara belum berhasil tapi bahagia? Bisa nggak? Bisa? Kok saudara agak segan menjawab? Belum berhasil tapi bahagia bisa? Bisa, sangat bisa. Karena ini janji Tuhan. Ya. Nah sebaliknya juga, adakah orang yang berhasil dalam karir, berhasil dalam bisnis, tapi nggak bahagia? Ada? Ada? Banyak. Ya, ada yang bilang ada, yang bilang banyak. Saudara, Tuhan mengutamakan kebahagiaan. Nah hari ini kita akan melihat ya tentang rahasia kebahagiaan. Sebab kebahagiaan ini saudara dicari oleh semua orang. Dunia punya resep, ya, punya rahasia. Kalau mau bahagia, mesti punya ini, mesti punya itu. Kalau aku sudah sukses, nah, pasti aku akan bahagia. Kalau aku sudah bisa beli rumah, ya, di komplek yang elit, aku akan bahagia. Rumah tanggaku akan bahagia. Kalau aku sudah bisa, ya, punya deposito sekian M, maka aku akan bahagia. Saudara, itulah prinsip-prinsip dunia. Tapi Alkitab mengajar kita pada hari ini, berbahagialah siapa? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, nah, what is happiness? Apa itu kebahagiaan? Kalau sudah ditanya, ya, apa itu kebahagiaan? Jawabnya bisa macam-macam ya. Jawabnya bisa warna-warni. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membaca beberapa happiness quotes, ya, satu pernyataan tentang kebahagiaan. Salah satunya adalah dikatakan begini, happiness is a journey, not a destination. Kebahagiaan itu sebuah perjalanan, bukan tujuan. Ya, kebahagiaan itu perjalanan, bukan tujuan. Waktu saya baca, saya coba mencerna dulu, apa maksudnya? Bahwa kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan. Kemudian setelah saya kaitkan dengan ayat-ayat firman Tuhan, saya katakan betul juga. Kenapa? Sebab kalau saudara kebahagiaan itu tujuan, kalau kita belum mencapai tujuannya, maka kita nggak bahagia. Kalau kebahagiaan itu tujuan, ya tujuannya misalnya apa? Aku punya rumah besar. Jadi kalau sudah punya rumah besar, baru bahagia. Perjalanan menuju ke rumah besar, nggak bahagia dong. Wah, betapa menyedihkannya kalau begitu. Perjalanan yang begitu lama, yang begitu panjang itu, saudara, kita nggak mendapatkan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu merupakan destinasi, merupakan tujuan. Nanti kalau sudah punya naik mobil Alphard keluaran terbaru, baru bahagia. Jadi sebelum naik Alphard, belum bahagia. Kalau dalam pikiran kita menganggap bahwa kebahagiaan itu sebuah tujuan, maka kondisinya akan seperti itu. Ya, makanya tidak salah kalau happiness quote yang saya katakan tadi bahwa kebahagiaan itu merupakan perjalanan, bukanlah sebuah tujuan.
Ya, sesuai dengan Mazmur 1 ayat 1 tadi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan lagi orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya bahwa kebahagiaan itu merupakan satu perjalanan. Artinya begini, setiap langkah kaki kita, perjalanan kita, Tuhan sudah sediakan kebahagiaan. Dalam setiap langkah kaki kita. Tidak nunggu nanti sudah sampai di tujuan baru bahagia. Selama menuju ke sana sengsara, menderita. Enggak. Setiap langkah kita, Tuhan sudah sediakan kebahagiaan. Happiness quote yang kedua yang sempat saya catat, ya, karena itu memberikan saya inspirasi, dikatakan begini, happiness will never come to those who don't appreciate what they already have. Nah, kebahagiaan itu sudah tidak akan pernah datang kepada orang yang tidak bisa menghargai apa yang dia sudah miliki. Ya, kalau kita tidak bisa menghargai apa yang Tuhan berikan sekarang ini, dan selalu membandingkan yang di tangan kita dengan di tangan orang lain yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih bagus, maka Anda nggak akan pernah bahagia. Bahagia itu dimulai dengan bersyukurlah dengan apa yang ada, hargailah apa yang Tuhan berikan. Kalau sekarang Anda diberikan sepeda motor oleh Tuhan, roda 2, ya, hargai itu, bersyukurlah untuk itu, maka Anda akan bahagia. Selama saudara selalu membandingkan, wah itu sebelah tetangga saya dia bisa naik mobil, keluaran terbaru lagi, saya cuma naik motor. Kita bandingkan, kita komparasi hidup kita dengan orang lain, kita nggak bisa bahagia. Selama kita nggak bisa mengapresiasi, memberikan apresiasi, menghargai apa yang Tuhan berikan di tangan kita. Ya, jadi kalau nanti baru dapat, ya, baru naik mobil baru bisa bahagia, kasihan dong. Ya, selama dia belum bisa mencapai ke sana, nggak bahagia-bahagia. Karena faktanya banyak orang yang naik motor lebih bahagia daripada yang naik mobil. Ya, karena kebahagiaan tidak diukur dari apa yang dia naiki, tidak diukur dari rumah yang dia tempati. Jadi kebahagiaan itu, saudara, bisa kita alami sekarang dalam setiap langkah kaki hidup kita. Kita bisa bahagia. Makanya kita bisa katakan happiness is now. Bahagia itu kapan? Sekarang. Bilang sama kiri kanan, sekarang. Amin. Kapan bahagia? Sekarang. Setiap langkah kaki kita, Tuhan sudah sediakan kebahagiaan. Luar biasa. Ya, enggak nunggu nanti Anda punya ini, punya itu. Kasihan sekali, saudara. Kalau kebahagiaan itu sebuah tujuan hidup, kebahagiaan itu Tuhan selalu sediakan dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan, ya, langkah-langkah hidup kita. Ya, tapi syaratnya seperti yang tadi kita sudah baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau kita melangkah sesuai dengan firman Allah, Tuhan sediakan kebahagiaan. Tapi kalau kita melangkah menurut nasihatnya orang yang gak kenal Tuhan, gak ada kebahagiaan. Kita nggak bisa merasakan kebahagiaan saat ini. Ya, nah, mari sekarang kita akan melihat kalau kita berjalan menurut firman Allah, kita menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman Allah, itu kunci awal untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, nah, rahasia kebahagiaan saya ambil dari Kitab Wahyu. Di sini kita bisa menemukan ada 7 rahasia kebahagiaan yang ini merupakan khotbah seri saya di Manado, 1 minggu 1 poin. Ya, dan tentu hari ini saya tidak akan ajarkan semua karena kita akan pulang jam 4 sore. Kalau 7-7-nya. Jadi, saudara, kita akan lihat beberapa. Tadi pagi saya sudah dalam ibadah pertama, saya sudah berikan bagian yang pertama, siapa yang diberikan kebahagiaan dalam Wahyu pasal 1, ya, di ayatnya yang ke 3, ya. Coba tolong dibacakan dulu. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar, Ya. mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, ini yang pertama. Ya, siapa yang berbahagia? Ya, coba dikatakan berbahagialah siapa? Pak Ferry bisa diulang lagi? Ia yang membacakan. Nah, siapa yang berbahagia?
Pak Ferry, siapa yang berbahagia? Ia yang membacakan. Yang membaca. Pak Ferry membaca, bahagia. Amin. Loh, yang membaca kok. Berbahagialah ia yang membaca. Membaca saja bahagia loh Pak. Amin. Ini firman Allah. Bukan kata pendeta Sugeng. Ini firman Allah. Yang membaca saja bahagia loh. Ini rahasianya. Dimulai dari firman Allah. Berbahagialah dia yang membaca. Makanya tiap hari kita mesti baca Alkitab, baca firman Allah. Kami di Manado bikin kampanye. Baca Alkitab 1 hari 1 pasal. Ya, seluruh jemaat ayo baca 1 hari 1 pasal. Supaya lebih bahagia. Karena kita berkata, berbahagialah mereka yang membaca. Ya, selain yang membaca siapa lagi? Baca terus. Dan mereka yang mendengarkan. Dan yang mendengar, siapa yang mendengar? Anda dan saya mendengar. Jadi bukan hanya Pak Ferry Tanamal yang membacakan yang berbahagia, tapi yang mendengar juga bahagia. Makanya kita harus lebih banyak membaca firman Allah. Kita lebih banyak mendengarkan firman Allah, supaya kita berbahagia. Luar biasa, ini prinsip sederhana sekali. Saudara. Semakin banyak kita baca Alkitab, semakin banyak kita merenungkan Alkitab, merenungkan firman Allah, kebahagiaan itu mengalir dalam hidup kita. Tidak nunggu nanti punya ini, punya itu. Ya, saya berbahagia sejak saya menikahi istri saya. Ya, kemudian tugas di Parepare. Ya, dengan segala kesederhanaan. Ya, Tuhan izinkan mengalami kadang kekurangan. Tetapi itu tidak mencuri kebahagiaan. Ya, kami tetap berbahagia. Walaupun kadang-kadang begitu mengalami banyak kesulitan. Tapi tidak mencuri kebahagiaan. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan kami bukan dari apa yang kami makan. Sumber kebahagiaan kami bukan dari rumah yang kami tempati. Sumber kebahagiaan kami bukan dari mobil yang dinaiki. Karena memang nggak punya mobil waktu itu. Apa gara-gara pendeta yang satu naik mobil kemudian saya cuma naik motor nggak bahagia? No. Ya, naik becak pun bahagia. Bahkan jalan kaki pun dari sini ke BRI waktu itu ketika jadi awal-awal jadi pengerja di sini bahagia. Karena kebahagiaan tidak dilihat dari semua yang kita miliki. Tapi kebahagiaan itu dimulai dari apa? Membaca firman Allah dan juga mendengarkan firman Allah. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah ini bagian yang pertama. Siapa yang berbahagia? Orang yang membaca dan mendengar firman Allah. Makanya banyak-banyak membaca firman Allah, banyak-banyak mendengarkan firman Allah, merenungkan firman Allah. Karena firman Allah ini berkuasa untuk menciptakan. Segala sesuatu dimulai dari firman Allah. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Jadi segala sesuatu itu dimulai, diawali dengan firman. Bumi dan segala isinya diciptakan oleh apa? Berfirmanlah Allah. Semuanya dari firman. Saudara, kalau kita betul-betul, ya ketika saya ditugaskan ke Manado oleh Bapak Gembala, ya saya selalu ingat pesan beliau yang mengatakan, Sugeng, satu yang harus kamu ingat. Jangan pernah hilangkan ciri pengajaran di gerejamu. Baik Om. Sehingga apa yang saya lakukan, saya banyak belajar firman Allah. Saya menggali, merenungkan, kemudian saya mengajarkan. Jemaat diajar oleh firman Allah. Dan betul saudara. Lewat firman Allah itulah berkuasa meng-create, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Datang di Manado, saudara, from zero. Tidak ada apa-apa. Tapi firman yang kami taburkan setiap saat dengan ketekunan dan kesetiaan, dengan ketulusan, itu yang menciptakan dari apa yang tadinya tidak ada, jadi ada. Ya, betapa pentingnya firman Allah dalam hidup kita. Ya, firman Allah yang akan membawa kita kepada satu tadi, kebahagiaan, dan yang kedua keberhasilan. Makanya pesan Tuhan juga kepada Yosua sama persis. Ya, dikatakan apa? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Loh itu loh. Ya, kita ini seringkali sudah hafal, sudah tahu itu ayatnya. Cuman prakteknya kita ini yang ragu-ragu. Prakteknya kita ini yang masih ya antara iya dan tidak. Antara mau dan tidak mau, saudara. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi pagi saya bagikan di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15, itulah berbahagialah orang yang berjaga-jaga. Ya, jadi 2 poin tadi pagi. Mereka yang membaca, mendengar, merenungkan firman Allah, itu yang diberikan kebahagiaan. Kemudian yang kedua yang berjaga-jaga.
berjaga-jaga. Ya, sebab kalau tidak berjaga-jaga itu saudara, ayat itu konteksnya ya itu sebelum terjadinya perang Harmagedon. Ya, Harmagedon, bukit pembantaian artinya. Ya, bukit pembantaian. Jadi sebelum terjadi masa kesusahan yang besar itu, orang harus berjaga-jaga. Itu nanti. Tapi tahukah saudara, kalau hari-hari ini kita juga nggak berjaga, hari-hari ini kita nggak waspada, kita juga bisa mengalami bukit pembantaian loh. Ya, berapa banyak keluarga-keluarga dibantai oleh musuh, oleh iblis. Berapa banyak usaha-usaha dibantai, pelayanan dibantai oleh musuh, oleh iblis. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga. Karena lawan musuh iblis berjalan sama seperti keliling seperti seekor singa yang mengaum-ngaum. Ya, jadi musuh itu tiap hari menabur. Kalau anak kerajaan, ya kita ditaburi dengan benih gandum, benih dari sorga. Tapi iblis itu juga menabur, tapi yang ditaburkan benih lalang. Ya, benih yang tidak baik, benih yang jahat, ya, benih yang bisa menghancurkan. Oke, nah sekarang kita akan lanjut untuk siang ini, rahasia kebahagiaan yang selanjutnya di dalam Wahyu pasal 22. Semuanya ada di Wahyu. Ya, The Secret of Happiness, rahasia kebahagiaan ini ada 7, semuanya ada di dalam Wahyu. Ya, dan untuk siang ini kita lihat siapa yang diberikan kebahagiaan, yaitu mereka yang menuruti. Kalau tadi mendengar, membaca, mendengar. Sekarang yang menuruti. Kalau kita menuruti, ya sedangkan menyukai saja sudah bahagia, membaca saja sudah bahagia, apalagi kalau kita menuruti. Silakan Wahyu 22 ayat 6 dan 7. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya, perhatikan, aku datang segera. Terus. Berbahagialah orang yang menuruti. Berbahagialah orang yang menuruti. Terus. Perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, terus. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Oh ya, sudah, terima kasih. Ya, jadi sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Siapa yang berbahagia? Yang menuruti, yang mentaati. Kalau menyukai saja sudah bahagia, saudara ya. Kita baca firman Allah, kita dengar firman Allah, kita renungkan firman Allah. Oh, kita merasakan limpah kebahagiaan. Ya, apalagi kalau kita melakukan, waduh lebih limpah lagi kebahagiaan. Ya, sehingga mulut kita bisa menyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ya, kebesaran-Mu luar biasa. Ya, saking bahagianya dia bisa nyanyikan dalam 3 bahasa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya, nggak puas dia, supaya lebih kelihatan lebih keren lagi. Ya, dan malaikat Tuhan dengannya hebat nih orang ini ya. Ya, then sings my soul, my Savior God to thee. Rasa belum puas. Ya, aku mau mengagungkan Tuhan. Karena kebaikannya aku merasakan kebahagiaan. Dia nyanyi lagi. Woling kecang, chan mei wo chu shu chu. Nisen weta, heten weta. Amin. Terus saudara kok kayak nggak yakin saya bisa nyanyi bahasa Cina. Woling kecang, chan mei wo chu shu chu. Nisen weta, heten weta. Ya, cuman itu saja. Ya, sisanya dulu Ance Pangming pernah ngajari saya. Ju Yesu ai ni, Ju Yesu ai wo, Ju Yesu ai ta, sencini kau suo. Ya. Nanti berikut belajar lagi gitu ya. Oke, nah saudara, kalau ada kebahagiaan, itu mulut kita itu akan memuji Tuhan. Amin. Ya, mulut kita itu akan mengagung-agungkan Tuhan. Nah,
Makanya tadi dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Saudara, kalau kita nurut, nah sekali lagi ya, kalau kita nurut, sebetulnya bukan hanya kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Kan ada juga keberhasilan tadi di ayat 3, Mazmur 1. Diawali dengan berbahagialah, tapi kemudian diakhiri dengan berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah mari, saya mau ajak saudara melihat contoh. Ada jemaat di dalam kitab Wahyu. Ya, ada 7 sidang jemaat. Nah salah satunya ini jemaat yang kecil. Yang kekuatannya tidak seberapa. Ya, yang jemaatnya tidak banyak. Yang kolektenya tidak banyak. Yang perpuluhannya juga tidak banyak. Ya, ini jemaat modalnya sedikit. Kekuatannya tidak besar, tapi jemaat ini luar biasa. Ya, ini jemaat yang di dalam Wahyu pasal 3, coba kita lihat ya. Jemaat yang kekuatannya tidak seberapa ini, tetapi karena nurut firman Allah, bukan hanya kebahagiaan yang dia dapatkan, ya, tetapi dia juga mendapatkan beberapa hal yang lain dari Tuhan. Mari kita lihat. Wahyu pasalnya yang ketiga. Ya, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, itulah jemaat Philadelphia. Silakan dibaca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Apa yang ditulis? Inilah firman dari yang kudus, Ya, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yang memegang kunci Daud, terus apabila ia membuka, kalau dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. gak ada yang bisa tutup, terus apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. ya, Aku tahu segala pekerjaanmu. ya, Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, aku sudah buka pintu, terus yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. yang gak bisa ditutup, terus Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak nah, seberapa. perhatikan, aku tahu modalmu sedikit, modalmu kecil, ya, kekuatanmu tidak seberapa. Terus, Namun engkau menuruti nah firmanku. di sini kekuatannya, kekuatan jemaat Philadelphia bukan di duit. Kekuatan jemaat Philadelphia bukan di banyaknya jemaat. Tapi kekuatan jemaat Philadelphia di dalam ini menuruti firman-Nya. Ya, menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. ya. Mari saudara kita lihat lebih jauh ayat ini. Apa sih maksudnya memegang kunci Daud itu? Kenapa jemaat Philadelphia ini diberikan kunci Daud? Tentu saudara masih ingat ya, siapa itu Daud? Daud ini raja kedua dari bangsa Israel, ya, pengganti dari Raja Saul yang diimpeachment oleh Tuhan, yang dipecat oleh Tuhan, ya, yang dicopot jabatannya oleh Tuhan. Oleh karena Saul tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian tahtanya itu diberikan kepada seorang anak muda yang bernama Daud yang gak punya pengalaman perang. Beda dengan kakak-kakaknya. Gak punya pengalaman perang, hanya penggembala beberapa ekor kambing domba. Tapi diberikan oleh Tuhan kursi tahta dari Raja Saul yang disingkirkan oleh Tuhan. Kemudian mengangkat Daud menjadi raja karena sekali lagi Daud ini melakukan perintahnya. Jadi kunci Daud itu adalah kunci ketaatan. Ketaatan ini saudara akan membuka pintu-pintu. Coba tolong baca dulu Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah 13, 22. Setelah Saul disingkirkan, Ya, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. terus Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan seorang yang di hatiku. bagaimana ini Daud? Seorang yang berkenan di hatinya Tuhan, terus Dan yang melakukan segala kehendakku. nah, yang menuruti, yang melakukan, yang mentaati segala kehendak Tuhan. Ya, inilah kunci Daud. Kunci untuk membuka pintu-pintu yang masih tertutup. Namanya kunci ketaatan. Saudara, kalau kita menuruti firman Allah bukan hanya kebahagiaan loh. Tapi pintu-pintu, banyak pintu saudara. Itu dibuka oleh Tuhan. Tentu salah satunya pintu kebahagiaan. Dibuka oleh Tuhan. Kalau kita mentaati.
Ya, ada pintu berkat dibuka, pintu pemulihan dibuka, ya, pintu kesembuhan dibuka, ya, pintu pemulihan bisnis dibuka, ya, pemulihan keuangan dibuka, pemulihan rumah tangga dibuka. Kalau kita mentaati firman Allah, saudara, pintu-pintu dibukakan buat kita. Mau pintu-pintu dibuka? Amin. Ada yang sekarang berhadapan dengan pintu yang tertutup, wah aku ini sudah usaha ini, usaha itu kok nggak ada yang terbuka ya. Semuanya kok gagal ya, semuanya kelihatannya kok terkunci rapat ya. Ada rahasia untuk membuka pintu yang tertutup itu. Namanya, ya kalau dia masih terkunci, ya kita butuh kunci dari Tuhan. Itulah kunci Daud. Ya. Apa sih kunci Daud itu? Kita sudah baca di Wahyu tadi, yaitu kunci ya yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud untuk membuka pintu-pintu yang masih tertutup. Dan kalau Tuhan yang sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Tapi sebaliknya kalau Tuhan tutup, tidak ada yang bisa membuka. Ya, saya percaya setiap kita di sini menghendaki pemulihan. Amin. Ya, ada beberapa di antara saudara, aku mau rumah tanggaku dipulihkan. Yang lain lagi, aku mau bisnisku dipulihkan. Aku mau kesehatanku dipulihkan. Aku mau keuanganku dipulihkan. Ya, aku mau nikahku dipulihkan. Seperti yang aku pernah berjanji ya di depan pendeta ketika pemberkatan nikah. Janjinya apa? Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Ya, aku mau seumur hidup ya bersama dengan orang yang sudah Tuhan berikan kepada aku. Itu juga doa saya. Istri saya itu sering kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan ngomong sama saya, Pak, ya kita mau ya pokoknya kita sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Ya kita terus kalau perlu ya Tuhan datang kita naik bersama-sama. Saya kata, ya itulah doa dan kerinduan semua orang. Meskipun kenyataannya saudara tidak sedikit tantangan dan halangan rintangan yang bisa mengkandaskan pernikahan-pernikahan. Saudara, ya suatu saat ada seorang profesor ya melakukan sebuah riset kecil kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah berkeluarga. Ya, lalu dia minta satu orang mahasiswa untuk maju ke depan. Ya, di papan tulis. Kemudian sang profesor berkata begini, tuliskanlah 10 nama di papan tulis itu orang yang paling dekat dengan kamu. Jadi mahasiswa mulai tulis nih, 10 nama. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Ya. Mahasiswa yang lain menunggu. Ya, mau bikin apa ini sang profesor dengan mahasiswa yang maju ini? Ya. Lalu setelah mahasiswa ini menuliskan nama-nama, ya tentu ada nama tetangganya, mungkin ada nama orang tua, teman kerja, ada nama istri, ada nama anak, saudara dan seterusnya. Kemudian profesor berkata, sekarang silahkan pilih 7 orang di antara 10 nama tersebut yang kamu benar-benar ingin hidup terus bersamanya. Dia mulai lihat tuh, dari 10 ini siapa yang aku ingin hidup seterusnya. Ya, dia mulai coret 3. Berarti sisa berapa? 7. Ya, mungkin 3 ini tetangganya, teman jauh, atau mungkin siapa, ya, dia coret 3 nama. Kemudian sang profesor berkata, silakan coret 2 nama lagi. Ya, waktu disuruh coret 2 nama, dia lihat lagi, coret 2 nama. Sisa berapa? Sisa 5. Kemudian sang profesor berkata lagi, sekarang coret lagi 2. Wah, ini agak lama mikirnya, kalau tadi agak cepat. Aduh, siapa ini ya? Dari 5 ini supaya sisa 3. Oh oke, coret. Sisa 3. Nah 3 itu, ya 3 nama itu adalah ibu, istri, anak. Ya, jadi dengan 3 inilah mahasiswa ini seolah-olah menjawab, aku ingin hidup seterusnya dengan ibu, dengan istri, dan dengan anakku. Jadi mahasiswa pikir udah selesai sampai di situ. Ya, nggak mungkin disuruh mencoret lagi. Kelas itu jadi hening, ya. Mahasiswa-mahasiswa masih menunggu apakah sudah selesai, tidak ada yang harus dipilih lagi. Tiba-tiba profesor itu berkata, silakan coret 1 nama lagi. Wah,
Dia mulai agak sedikit garuk-garuk kepala. Satu nama ini. Siapa ini antara ibu, istri, atau anak? Siapa yang harus aku coret nih? Ya, dia begitu tertegun di depan, sementara teman-temannya ya menunggu, menahan nafas. Dia harus mengambil satu pilihan yang sulit. Kemudian dengan sedikit bergetar, dia coret nama ibunya. Set. Ibunya dicoret. Sekarang sisa siapa? Istri dan anak. Ya, wah mahasiswa bikinnya, aduh sudah selesai. Ya, dia pikir sudah nggak ada lagi disuruh. Semakin hening. Tiba-tiba profesor berkata, coret lagi satu nama. Lama ini, lama sekali. Ya, siapa ini? Mahasiswa ini begitu confused, begitu bingung hatinya. Suasana kelas jadi tambah tegang. Ya, dan tentu mahasiswa ini juga berpikir siapa nih. Lantas mahasiswa itu mengambil spidolnya dengan perlahan-lahan. Yang mungkin dia bayangkan yang mau dia coret ini. Dengan sedikit bergetar, dia coret nama anaknya. Seret. Ya, sisa satu. Istrinya. Pada saat itulah sang mahasiswa tidak kuat lagi membendung air mata. Dia menangis. Dia bayangkan, ya ibunya sudah dicoret, anaknya sudah dicoret. Ya, suasana begitu mengharukan ya di dalam ruangan kelas itu. Lantas sang profesor bertanya kepada mahasiswa itu. Kamu tidak memilih orang tua yang membesarkanmu untuk kamu hidup bersamanya. Tidak juga memilih anak yang adalah darah dagingmu sendiri. Kenapa kamu pilih istrimu? Orang tua nggak ada mantan ibu. Anak nggak ada mantan anak. Istri ada mantan istri. Kamu bisa coret istrimu dan kamu bisa cari istri yang baru. Masuk akal. Nggak ada mantan ibu. Nggak ada mantan anak. Mantan istri yang ada. Betul ya? Masuk akal ya? Ya. Dan profesor berkata, kenapa kamu pilih istrimu? Toh istri bisa dicari lagi kan? Jadi semua orang dalam ruang kuliah itu menunggu jawaban dari mahasiswa ini. Lalu mahasiswa itu berkata dengan lirih, dengan perlahan. Dia berkata begini, seiring waktu berlalu, orang tua saya harus pergi dan meninggalkan saya. Betul? Betul nggak? Betul. Ya, demikian juga anak saya. Jika dia sudah dewasa lalu menikah, artinya dia juga akan meninggalkan saya. Dia punya rumah tangga sendiri, dia punya keluarga sendiri. Akhirnya orang yang benar-benar bisa menemani saya dalam hidup ini, bahkan yang dengan sabar dan setia mendampingi dan mensupport saya saat saya tertatih-tatih, saat saya menghadapi penderitaan, saat saya menghadapi tekanan, terseok-seok berjalan, menghadapi kerasnya hidup. Hanyalah istri saya yang bersama-sama dengan saya. Wah, jawaban yang sangat bijak. Waktu ini saya praktekkan di Manado, ya, saya datangi anak saya. Waktu itu saya tahan air mata saya supaya tidak turun, saudara. Saya bilang, nak, maafkan papa. Bukan berarti papa tidak sayang sama kamu. Kalau papa pun akan coret namamu dan lebih memilih mamamu untuk hidup seterusnya. Bukan berarti papa nggak sayang. Ya, kalau saya coret namamu. Karena engkau akan punya keluarga sendiri dengan istrimu suatu saat nanti. Saya bilang begini, mungkin kau akan pergi ke Skotlandia karena istrimu orang Skotlandia. Saya bikin begitu supaya anak saya tidak sedih mendengar, aduh namaku dicoret sama papa, papa lebih pilih mama. Lantas mahasiswa ini melanjutkan begini, orang tua dan anak bukanlah saya yang memilih, tapi Tuhan yang menganugerahkan. Sedangkan istri, saya sendirilah yang memilih. Saya sendirilah yang memutuskan untuk aku menikah dengan dia. Wow.
Saya berharap kisah profesor dan mahasiswa ini mendatangkan satu inspirasi dalam hidup kita. Dengan siapa sesungguhnya kita mau hidup sampai Tuhan datang nanti. Bukan berarti kita nggak sayang dengan orang tua kita. Bukan berarti kita tidak sayang dengan anak kita. Tapi orang yang sudah berjuang siang malam, mensupport dikala kita lemah adalah istri. Makanya beberapa waktu lalu, waktu saya membaca kisah ini, saya bersyukur sama Tuhan. Ya, dan saya lebih mencintai, mengasihi istri saya dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Seperti dia menerima saya apa adanya, saya terima dia apa adanya. Kadang orang mendengar, apa itu istrinya pendeta Sugeng gak bisa apa-apa. Mimpin pujian gak bisa, main musik gak bisa, khotbah apa lagi. Saya hibur istri saya belai-belai rambutnya, saya katakan sayang, gak apa-apa. Engkau belum bisa berkhotbah hari ini gak apa-apa. Tapi yang penting hidupmu menjadi khotbah. Amin. Ya, yang penting hidupmu menjadi khotbah. Bagiku cukup daripada engkau hebat berkhotbah. Diundang mungkin ke sana kemari. Tapi hidupmu gak jadi khotbah, malah akan jadi beban bagi aku suamimu. Saudara, mari suami-suami, terimalah segala kekurangan dan kelebihan pasangan hidupmu. Amin. Karena kebahagiaan salah satunya ditentukan di situ. Kalau kita mau belajar untuk menerima ya orang-orang yang Tuhan taruh di samping kita untuk mendampingi kita, ya, dan kita minta supaya betul-betul orang-orang yang Tuhan berikan itu mendampingi kita sampai apa? Akhir zaman, ya, sampai Tuhan datang menjemput kita. Ya, nah, kalau mungkin ada rumah tangga yang sedang mengalami keretakan, mengalami masalah-masalah, dengar ya. Hari ini Anda pulang sebentar, bawalah kunci Daud. Kunci ketaatan. Dengan kunci ini Tuhan akan bukakan pintu pemulihan. Supaya ada pemulihan dalam nikah. Karena nikah ini saudara mendapatkan satu perhatian yang sangat besar dari Tuhan. Karena gambaran Kristus dengan jemaat. Itulah gambaran dari suami dan istri. Mendapatkan porsi tertinggi di hatinya Tuhan. Makanya mujizat yang pertama itu terjadinya juga di mana? Pesta nikah di Kana. Itu bukti perhatian Tuhan untuk nikah. Jangan biarkan saudara, ya. Biarlah hari ini Anda mendapatkan kunci Daud, kunci ketaatan supaya pemulihan demi pemulihan itu terjadi. Oke, kemudian yang kedua, waktu terus berputar. Apalagi yang Tuhan berikan kepada jemaat Philadelphia yang mendapatkan kunci Daud, kunci ketaatan. Kalau kita taat, dibukakan pintu. Dan kemudian yang kedua, Wahyu 3 ayatnya yang ke-10, kalau kita taat, nah silakan dibaca, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Nah, ya. Yang akan kedua, datang. saudara, kalau kita taat menuruti firman-Nya, maka kita dilindungi dari pencobaan. Terus? Yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, ya kalau tadi pagi, supaya terhindar dari, ya ditolong oleh Tuhan pada masa Harmagedon, ya di bukit pembantian perang besar itu, ya kesesakan yang besar yang suatu saat nanti akan terjadi. Tapi mungkin, saudara, kita memang belum sampai di perang Harmagedon yang sebenarnya. Tapi mungkin ada Harmagedon kecil yang sedang terjadi. Mungkin terjadi Harmagedon di dalam keluarga rumah tangga. Iblis membantai keluarga kita. Iblis membantai usaha saudara. Iblis membantai kesehatan saudara. Ada janji di sini. Tuhan akan apa? Melindungi kita dari hari pencobaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Jangankan tahun depan, bulan depan kita tidak tahu. Ya, jangan tahun depan, minggu depan, besok saja kita nggak tahu. Nggak usah jauh-jauh besok, 1 jam setelah ini ada yang tahu akan terjadi apa? Ya ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu kapan pencobaan itu akan datang. Tetapi ada janji di sini, kalau kita punya kunci ketaatan, kalau kita menuruti firman-Nya, ketika pencobaan itu datang, Tuhan akan lindungi kita. Tuhan akan jagai kita. Ada pelindungan dari Tuhan. Ya, nah kemudian yang terakhir yang ketiga,
Ya, yang ketiga, coba tolong dibaca di Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-11. Jadi tadi yang pertama dibukakan pintu, yang kedua dilindungi dari pencobaan kalau kita taat seperti jemaat Philadelphia yang menurut, ya, dan yang ketiga Wahyu 3 ayatnya yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Pegang apa yang ada padamu. Apa tadi itu? Kunci tadi itu. Kunci Daud tadi itu. Ya, yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat Philadelphia, pegang itu. Ya, pegang kunci Daud, kunci ketaatan itu pegang, jangan pernah lepaskan. Tujuannya apa? Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Jadi kalau kita memiliki kunci Daud, di kepala kita itu ditaruh mahkota oleh Tuhan. Tapi kalau kita nggak taat, kayak Saul tadi, mahkotanya diambil. Ya, bukan hanya Saul, kalau Anda membaca Alkitab, ada seorang ratu, ya, pada zaman Esther, itu ada seorang ratu yang gara-gara dia tidak taat, dia kehilangan mahkota. Tahu siapa namanya? Ratu dari Ahasveros itu. Wasti. Ya, namanya Wasti. Wasti ini seorang ratu yang sudah pakai mahkota, ya, tetapi kemudian dia harus kehilangan mahkotanya karena dia tidak memegang kunci tadi, ketaatan tuh. Ya, Wasti nggak taat sama otoritas. Wasti nggak taat sama raja yang suaminya itu. Ya, selain suaminya dia juga pemimpinnya, rajanya yang wajib ditaati. Ya, coba kita baca. Ya, saya akan akhiri untuk 14-15 menit ke depan sesuai dengan jadwal dengan kisah Wasti dan Esther nih. Ketidaktaatan itu akan menyebabkan kita kehilangan otoritas, kehilangan mahkota. Esther 1 ayat 11 dan 12, silakan. Supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, Ya, supaya dengan mereka membawa memakai mahkota kerajaan, ya, terus menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya ya, kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. ya. Tetapi Karena sang Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja Ya, yang terus disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. ya. Nah, Anda lihat sini ya. Jadi Wasti ini ratu. Sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan. Sudah pakai mahkota nih. Sudah ada mahkota di kepalanya. Ya, seperti di Wahyu tadi katakan, supaya mahkota itu nggak diambil, pegang yang ada padamu. Apa sih itu? Ya, yang harus kita terus pegang supaya mahkota itu nggak diambil. Karena mahkota ratu itu otoritas. Dia seorang ratu. Orang kedua di dalam kerajaan setelah raja itu kan ratu. Tetapi kalau kita baca tadi, raja panggil dia. Ya, mau diperlihatkan kepada pegawai-pegawai, pembesar-pembesar dan kepada rakyat, ini loh ratu saya, betapa cantiknya, betapa elok rupanya. Tetapi sayangnya sang ratu menolak. Raja bikin pesta, tapi Wasti di istananya, istana ratu bikin pesta tandingan, bikin pesta sendiri. Ya, nah pada waktu Wasti bikin pesta itu dia menolak menghadap raja, menolak untuk menghadap menurut titah raja, maka raja geram dan marah. Nih, nggak nurut. Nah, pada waktu itu terjadi, pembesar-pembesar kumpul nih, ya, berdiskusi dengan raja. Bagaimana ini? Kalau kita biarkan begini, sang ratu, ini bahaya ini. Nanti perempuan-perempuan di kerajaan ini akan niru kelakuannya Wasti ini. Ya, dan ini bikin repot suami-suami nanti. Kalau semua perempuan-perempuan di kerajaan meneladani yang ratu lakukan, ini berbahaya. Ya, coba baca itu ayat 15. Apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Nah, jadi mereka diskusi ini. Ya, harus kita apakan ini, Wasti ini, menurut undang-undang, karena dia nggak taat. Terus? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida. Terus? Maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu
bukan bersalah kepada raja saja. Bukan hanya bersalah kepada raja sebagai suaminya dan sebagai rajanya, tapi juga bersalah kepada undang-undang yang sekaligus bersalah kepada rakyat juga. Ya ada undang-undang. Undang-undangnya apa sih? Ya, malah ada begini, kalau tidak dipanggil menghadap, itu bahaya. Ada undang-undang, kalau tidak dipanggil dia menghadap, satu di antara dua. Kalau raja mengulurkan tongkat emas, hidup. Kalau tidak, mati, karena nggak dipanggil. Yang kedua, dipanggil nggak mau datang sama. Ya, itu juga ada hukuman. Cuman karena ini seorang ratu, mereka mesti diskusi dulu gitu. Mesti diapakan ini menurut undang-undang? Karena mereka Wasti ini, ya, ini bukan hanya bersalah kepada raja, melainkan juga kepada semua pembesar, terus Melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. nah 17, perhatikan baik-baik ini, garis bawah ini. Karena Kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua nah perempuan. ini, ya, kalau dibiarkan ini, ya, roh ketidaktaatan ini yang ada dalam diri Wasti, ini bahaya nih. Kalau tidak dikasih sanksi, kalau nggak dikasih pendisiplinan oleh raja, ini bahaya nih. Ini bisa menular kepada perempuan-perempuan yang lain. Oh nggak apa-apa kok, ratu saja nggak taat, nggak apa-apa. Raja biarkan, nggak ada sanksi, nggak ada hukuman. Jadi kita pun boleh nggak taat kepada suami. Istri-istri boleh tidak taat kepada otoritas. Bahaya ini, ya. Kelakuan sang ratu ini merata kepada semua perempuan, terus Sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Jadi nggak menghiraukan lagi perkataan suaminya, terus Apabila diceritakan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti, sang ratu, dibawa menghadap kepadanya. Tetapi ia tidak mau datang. Ya, singkat ceritanya apa yang terjadi? Mahkota ratunya diambil oleh raja. Ya, saudara, mari jangan sampai ada roh ketidaktaatan di dalam diri kita kepada otoritas. Entahkah istri kepada suami, suami itu otoritas yang Tuhan taruh. Entahkah anak kepada orang tua, bawahan kepada pimpinan. Itulah otoritas-otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ketika kita tidak mentaati otoritas itu, maka sanksi akan berlaku. Di jalan ada otoritas, ada rambu-rambu jalan, ada lampu traffic. Ya, begitu banyak rambu-rambu, nggak boleh belok kanan, nggak boleh belok kiri, nggak boleh masuk, nggak boleh putar. Ketika kita melanggar akan ada sanksi. Sama seperti Wasti, akhirnya harus kehilangan mahkota karena tidak taat. Sehingga mahkota itu diberikanlah kepada seorang anak gadis yatim piatu yang bernama Hadasah. Yang kemudian kita lebih mengenalnya sebagai Esther. Tapi sesungguhnya namanya adalah Hadasah. Dia seorang yatim piatu yang menjadi ratu. Jabatan ratu, posisi ratu, mahkota ratu didapatkan oleh Esther. Oleh karena sifat yang dia miliki, yaitu penundukan diri. Roh ketaatan. Ya, saudara bisa baca itu. Ya, ini ayat-ayat terakhir yang akan kita baca. Coba kita lihat siapa sesungguhnya Esther ini dan bagaimana sifat Esther. Kok sampai Raja Ahasweros memilih dia jadi ratu. Ini juga gambaran gereja sebagai mempelai yang dipilih oleh mempelai pria sorgawi. Kita sedang dipersiapkan jadi ratu, kita dipersiapkan jadi mempelai oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau dijadikan mempelai, maka mari kita lihat seperti apa sih Esther ini. Yang secara bibit, bobot, bebet kalau orang Jawa. Bibit itu ya dari keturunan mana, ya. Ini yatim piatu nih. Dia diasuh oleh pamannya yang bernama Mordekai. Coba baca Esther 2 ayat 7. Mordekai itu pengasuh Hadasah, yakni Esther, Terus, anak saudara ayahnya. ya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Nah, yatim piatu tidak beribu bapa lagi. Tapi luar biasa. Masa depannya luar biasa. Yatim piatu jadi ratu. Saudara. Kenapa? Salah satu kecantikan batin yang dia miliki, inner beauty yang dia miliki. Ya, terus Gadis itu elok perawakannya perawakannya elok pasti. dan cantik parasnya. Cantik ya kalau mau jadi
ratu kan pasti raja juga pilih yang cantik secara penampilan, fisiknya cantik, elok, perawakannya cantik, parasnya. Terus Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. ya, tapi cirinya bukan hanya wajahnya yang cantik. Tapi kalau Anda baca ayat 9, ya ayat 9, Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya. sangat baik. Ya, dia punya sifat-sifat yang begitu baik sehingga menimbulkan kasih sayangnya, ya, sehingga Hegai itu memberikan tempat bagian yang terbaik di balai perempuan. Karena kebaikan sifat, sikap, attitude-nya baik. Ya, bukan hanya wajahnya cantik. Wajah sini cantik, tapi di sininya, tadi malam saya bicara the law of balance di anak IJS, hukum keseimbangan antara karisma dan karakter, antara kepala otak dengan hati. Ya, karisma itu berkaitan dengan knowledge, dengan kepala kita. Tapi karakter berkaitan dengan hati kita, ya, sikap hidup kita. Nah, Esther punya sikap hidup yang baik. Apa itu sikap hidupnya? Nurut. Bahkan perhatikan ya, bahkan Esther ini nurut, tetap berbuat menurut perkataan Mordekai pada waktu dia sudah menjadi ratu, tetap dia taat kepada Mordekai seperti pada waktu masih diasuh. Artinya begini, jabatan dia sebagai seorang ratu tidak melunturkan ketaatannya kepada pamannya, yang walaupun dalam struktur pemerintahan di dalam kerajaan itu pamannya bawahannya. Tapi Esther tetap tunduk, tetap taat kepada Mordekai. Wah, luar biasa. Nggak mudah mencari orang yang tetap taat, tetap tunduk pada waktu dia sudah dipakai, sudah diberkati, sudah hebat. Karena banyak yang terjadi setelah anak itu sukses, berhasil, dia punya perusahaan, kemudian orang tuanya tinggal sama dia, jadi kasar sama orang tuanya. Karena merasa berjasa. Wah, aku sudah sukses, aku yang berikan rumah papaku, aku yang kasih papa liburan, papa mama liburan, aku yang kasih ini, wah, akhirnya jadi kasar, ya, penundukan dirinya, rasa hormatnya kepada orang tuanya jadi luntur. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di sini sesukses apapun Anda, tetap menghormati orang tua. Amin. Ya, yang nggak hormat-hormat itu jauh-jauh di sana. Di mana? Timur Tengah. Masih jauh-jauh saja. Ya. Nah, Esther 2 ayat 20. Sisa 4 menit waktu saya. Ya, silakan. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebansaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Dia tetap berbuat menurut perkataan Mordekai pamannya seperti pada waktu dia masih diasuh. Jadi pada waktu dia diasuh, dia ikuti perkataan pamannya. Sekarang sudah jadi ratu, dia tetap ikuti perkataan dari pamannya. Penundukan dirinya tidak luntur, ketataannya tidak luntur. Meskipun dia sudah punya posisi tinggi, meskipun dia sudah berhasil. Ini perlu kita contoh, ini perlu kita tiru. Amin. Ya, karena ini semuanya ada rahasia untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Ya, kita akan berbahagia, kita akan umur panjang kalau kita hormat kepada orang tua. Ya, jangan saudara kalau orang tua tidak ada baru dihormati. Ya, tiap hari kita hormat-hormat hanya di fotonya saja. Tapi kalau waktu masih hidup nggak ada penghormatan. Justru ketika masih hidup, saudara, hormatilah ayah dan ibumu. Amin. Ayo bilang kiri kanan, hormati orang tuamu. Ya, hormati, saudara. Jangan kita jadi anak yang merasa diri berjasa. Sehebat-hebatnya saudara. Ya, itu kalau nggak ada orang tua yang melahirkan nggak bisa. Dan ayat yang terakhir yang kita baca, pasal 4 ayat 16. Ya, yang dimiliki oleh Esther. Selain menurut, dia juga rela berkorban, bahkan nyawanya pun dia rela korbankan. Silakan. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang.
Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, luar biasa ya. Kalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati. Ya, itu kan kisahnya orang Yahudi mau disingkirkan sama Haman, mau dibunuh, bukan nggak cukup hanya Mordekai, semua orang Yahudi. Dan itu berita sampai ke telinga Esther yang jadi ratu. Kamu pun juga nanti akan dimusnahkan kalau ketahuan. Ya sudah kalau begitu, aku akan menghadap raja walaupun bertentangan dengan undang-undang, nggak dipanggil menghadap dia. Kalau memang raja tidak mengulurkan tongkat emas, berarti Esther mati. Dan dia rela untuk mati demi bangsanya. Dia punya sikap hidup yang rela berkorban buat bangsa. Rela berkorban buat keluarga. Rela berkorban buat orang lain. Ini perlu kita tiru, saudara. Inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Ya, dan hasilnya ketika dia menghadap, tongkat emas itu diulurkan. Dia mendapatkan kasih karunia. Enggak mati, Esther tetap hidup. Ya, bangsanya bahkan diselamatkan. Jadi inilah saudara 3 berkat yang kita dapatkan, bukan hanya kebahagiaan kalau kita taat. Punya kunci Daud, kunci ketaatan. Pintu-pintu dibuka bagi kita. Kita dilindungi dari segala macam pencobaan dan penderitaan. Dan mahkota Tuhan sediakan buat kita. Pegang terus kunci Daud ini. Sebelum pulang pastikan Anda semuanya bawa kunci Daud. Amin. Mari kita berdiri semuanya. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian, takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagimu. Nyanyikan dari atas, kaum wanita saja, yang wanita saja nyanyikan dari atas. Mari yang pria berdoa kepada Tuhan. Mungkin kau sedang melewati lembah-lembah kekelaman. Ketahuilah, engkau hanya lewat di lembah itu. Engkau tidak menetap, engkau tidak tinggal. Hanya sebentar dalam lembah itu. Amin. Sekarang yang pria, katakan segala yang kau izinkan. Dan yang wanita, mari berdoalah kepada Tuhan. Segala yang kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bersama-sama ku percaya rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya
bagiku. Bapakku percaya. Oh, Bapakku percaya. Rancanganmu indah. Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan Kebaikan bagiku. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Bapakku percaya. Bapakku percaya. Kami percaya Tuhan. Rancanganmu indah bagi kami. Rancanganmu indah. Amin. Oh, Bapakku percaya. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Haleluya. Bapakku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau siap memberikan kunci Daud kepada kami. Kunci untuk membuka pintu-pintu yang masih tertutup itu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikannya. Tapi kami percaya Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini kau butuh kunci Daud. Engkau membutuhkan kunci untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Itulah kunci ketaatan. Kalau engkau membutuhkan kunci ketaatan, tadakan tangan saudara hari ini di hadapan Tuhan. Tadakan tangan saudara. Ya, Tuhan siap memberikan kunci itu. Tuhan akan memberikan roh ketaatan kepada kita. Seringkali kita gagal melakukan firman-Nya. Kita butuh anugerah. Kita butuh kasih karunia. Ya, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terbuka. Yang membutuhkan kunci Daud itu siang hari ini. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kunci Daud. Terimalah kunci Daud. Mungkin kekuatanmu tidak seberapa seperti jemaat Philadelphia. Tetapi dengan kunci Daud, pintu-pintu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Amin. Engkau akan membuka pintu usaha yang baru. Amin. Engkau akan dibukakan pintu pemulihan. Amin. Akan dibukakan pintu berkah. Amin. Pemulihan dalam nikah, pemulihan dalam keuangan, pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam seantero hidup saudara terjadi karena ketaatan kita kepada kehendak-Nya, ketaatan kita kepada firman-Nya. Dan sekarang genggam tangan saudara, genggam tangan saudara, dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman, terima itu kunci Terima Daud. kasih Tuhan. Dengan iman, bawa pulang kunci Daud. Oh, Bawa terima pulang ke tempat kasih Tuhan. rumah tangga saudara. Bawa pulang ke tempat usaha saudara. Terima Kemanapun kau pergi, bawalah kunci Daud, kunci ketaatan. Dan kau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kita katakan terima kasih. Terima kasih. Meskipun belum ada di tangan tapi kita melihat dengan iman Tuhan sudah berikan kunci itu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah memberikan gandum yang terbaik kepada kami. Untuk kami nikmati dan saat ini kami akan memberi juga yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Dan biarlah yang kami berikan semuanya berasal dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah mendapatkan kunci Daud bersama-sama katakan amin.